Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky Pangestu. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami yang berjudul Khilafiyah tentang mazhab di dalam fikih, yang beranggotakan Khalifah Burhanuddin, Rina Septiani, saya sendiri Irfan Rizky, Vanda Febriani Sasaria. Istilah mazhab dan khalifah. Mazhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah. Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk penerus Nabi Muhammad dalam kepemimpinan umat Islam. Wilayah kewenangan khalifah disebut kekhalifahan atau khilafah. Yang pertama, Imam Hanafi. Nama asli dari Imam Hanafi adalah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuza Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Guru yang pernah ditemui: 1. Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. 2. Atta bin Abi Rabah. 3. Ikrimah. Kitab-kitab Imam Hanafi: 1. Ad-Jami'ul Kabir. 2. Ad-Jami'us Saghir. 3. Al-Mabsut. 4. As-Sijarul Kabir. 5. As-Sijarul Saghir. 6. Az-Zijadat. Yang kedua, Imam Malik. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris bin Gaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Asbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh, sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Takabat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94. Kitab Imam Maliki. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis hadis-hadis yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafi'i pernah berkata, tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah Al-Quran yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab Muwatta'ah karangan Imam Malik. Inilah karangan para ulama muaqaddimin. Kisah akhir hayat Imam Maliki. Imam Maliki mulai jatuh sakit pada hari Minggu sampai 22 hari lalu wafat pada hari Minggu, tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 800 Miladiyah. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat yang ia sampaikan, yakni dikafani dengan kain putih dan disalati di atas keranda. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Imam Syafi'i hidup pada zaman atau masa Khalifah Harun al-Rasyid al-Amin al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekah. Cara ijtihad Imam Syafi'i: 1. Darir Al-Quran. 2. Sunnatur Rasul. 3. Ijma'. 4. Qiyas. 5. Istidlal. Karya Imam Syafi'i. Kitab Al-Um. 1. Kitab Jima'ul Ilmi sebagai pembela terhadap as-sunnah pengalamannya. 2. Kitab Ibtalul Ihtisan sebagai sanggahan terhadap para fuqaha. 3. Kitab Ar-Rad, bantahan terhadap Muhammad bin Hasan. Kitab Al-Risalah. 1. Kitab Al-Musnad. 2. Kitab As-Sunnarrat ala Al-Baraimiyah. 3. Kitab Mihnatusi Imam Asy-Syafi'i. 4. Ahkamul Al-Quran. Yang keempat, Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah bertepatan dengan tahun 780 Masehi. 5 dasar utama: 1. Nas Al-Quran dan hadis marfu'. 2. Fatwa sahabat. 3. Pendapat sahabat. 4. Hadis mursal dan hadis dhaif. 5. Qiyas.
Murid Imam Ahmad: 1. Ishaq At-Tamimi. 2. Muhammad ibn Abdullah Al-Baghdadi. 3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani At-Tai. 4. Ishaq ibn Ibrahim. Kitab Imam Ahmad Al-Musnad atau yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad. Kitab tersebut berisi 40.000 hadis. Al-Musnad ini adalah kitab hadis yang terbesar di antara kitab-kitab fikih mazhab lainnya. Selain itu, kitab Al-Musnad ini juga adalah kitab hadis terbesar yang termasuk dalam percetakan modern. Sekian presentasi dari saya, Irfan Rizky Pangestu, mewakili kelompok 9. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.